Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih, Shalom. Senang menjumpai saudara dalam acara Rema pada malam hari ini dengan tema Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Didasarkan pada Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian, secara berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan berbagai cara membuktikan kepada mereka bahwa ia benar-benar telah bangkit dari kematian dan ia telah hidup. Pada hari ke-40 ketika bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, maka terangkatlah ia ke surga disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah rangkaian dari karya keselamatan. Ini tidak dapat dipisahkan dari kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, dan juga kebangkitannya. Dapat dikatakan kenaikannya ke surga merupakan puncak daripada pelayanannya. Injil Markus menyebutnya bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat para penulis menganggap kalimat duduk di sebelah kanan Allah merupakan satu pengakuan yang begitu penting. Saudara sekalian, itulah sebabnya kita melihat dalam Perjanjian Baru begitu banyak ayat yang mengatakan hal ini. Sebetulnya ungkapan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa juga sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Misalnya dalam Mazmur 110 ayat yang pertama. Ini merupakan mazmur mesianik, baik yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen, sebagai mazmur profetis yang mengungkapkan tentang kedatangan Mesias. Mazmur ini disebutkan Daud berkata, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ayat ini, saudara sekalian, ayat yang menubuatkan tentang kedatangan Kristus sebagai Mesias. Ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, maka sama halnya suatu pengakuan tentang keilahian Kristus dan menyatakan Kristus sebagai Allah. Bukankah ini juga menjadi pengakuan iman kita, iman gereja sepanjang masa? Ungkapan duduk di sebelah kanan Allah selain menyatakan tentang keilahian yang begitu mulia, tetapi juga menyatakan bahwa Kristus memiliki otoritas atau kuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu berada di bawah kaki Yesus. Ada banyak ayat yang mengatakan demikian. Misalnya juga dalam Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23. Bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Segala sesuatu mencakup baik makhluk apapun yang ada di surga maupun di bumi atau di bawah bumi atau di mana saja.
segala sesuatu juga mencangkup apa yang bisa kita imajinasikan. Jadi segala sesuatu yang ada atau apapun juga tanpa kecuali berada di bawah kaki Tuhan Yesus, karena dialah yang memegang segala sesuatu atas dunia ini. Ungkapan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa juga merupakan jaminan dan penghiburan bagi kita semua yang hidup pada zaman ini juga. Karena kita meyakini ada satu pribadi, yaitu Kristus, yang bukan hanya mati bagi kita, tapi bangkit bagi kita, bahkan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mengontrol, mengawasi segala sesuatu dengan kuasanya. Masihkah kita khawatir dan takut menghadapi kesulitan hidup ini? Percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memiliki kuasa otoritas atas atap apapun. Dia memperhatikan kita begitu rupa. Dia tidak pernah berubah. Ingat kisah tentang kematian Stefanus. Sebelum dia mati, menjelang atau kematiannya, dia dirajam dengan batu. Lalu kemudian dia menatap ke langit, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kata atau kalimat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah mau menunjukkan bahwa dia begitu perhatian terhadap Stefanus. Dia begitu care karena Stefanus seorang murid Tuhan yang rela mati karena imannya demi Kristus. Saudara sekalian, jangan kita khawatir dan takut menghadapi kesulitan ini. Kita percaya Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan bahwa Dia begitu memperhatikan kita yang hidup pada zaman ini juga. Tuhan yang boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Kristus telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah, memiliki kuasa yang begitu mulia, kuasa yang tidak pernah berubah, kuasa yang juga memperhatikan kehidupan umat-Mu hingga saat ini. Tolonglah kami Tuhan, tatkala kami hidup di zaman ini, sekalipun begitu banyak pergumulan, kesulitan, tetapi biarlah kami berserah penuh kepadamu dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup bagi kami, Engkau adalah Allah yang juga memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita.